Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Liqaulihi fil Qur'anil azim, afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man sarrathu hasanatuhu wa sa'atuhu sayi'atuhu fahuwa mu'minun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim, amma ba'd. Allah subhanahu wa ta'ala bertanya di dalam ayatnya tadi dengan harful istifham, afaman kana mu'mina wa man kana fasiqa. Apakah sama orang yang beriman dengan orang kafir, yaitu orang fasik? Allah menjawab, la yastawun, tidak sama. Kenapa Allah bertanya demikian? Karena banyak sekali perbedaan-perbedaan hamba Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. Mana selaku diri kita beriman, mana selaku diri kita tidak beriman. Iman, tasdiqun bil qalbi, membenarkan dengan hati kita, yakini dengan hati kita. Wa amalun bil arkan, buktikan. Setelah kita yakini, buktikan dengan perbuatan. Wa nutkum bil lisan, lalu kita ucapkan dengan mulut. Jadi tidak hanya kita mengucapkan saja diri kita beriman, namun tidak kita buktikan dengan perbuatan. Makanya inilah syarat iman itu ada 3. Yang pertama adalah benarkan dengan hati, ucapkan dengan mulut, buktikan dengan pekerjaan. Nah, kalau sudah 3 ini ada dalam diri kita, itulah iman yang sempurna. Beriman, percaya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tanda-tanda orang yang beriman. Jadi sekarang banyak orang-orang berkata sekedar beriman, tapi dia tidak tahu dirinya itu beriman apa tidak. Nah, Rasulullah secara spontan mengabari kepada kita, ngasih tahu kita ciri-ciri orang yang beriman. Apa kata Rasulullah? Man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayi'atuhu. Barang siapa yang senang dengan dia melakukan kebaikan, lalu dia susah setelah dia melakukan dosa, fahuwa mu'minun, maka itulah orang yang beriman. Nah, ini ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sarrathu hasanatuhu, dia bangga setelah dia melakukan amal kebaikan. Dia mengatakan, alhamdulillah, alhamdulillah saya dapat melakukan kebaikan. Jadi dia tidak sombong, dia tidak riya menceritakan kepada semua orang kalau dia bisa membangun ini, dia bisa membaca ini, dia punya ilmu ini, ilmu itu. Jadi tidak perlu, cukup kita membanggakan saja kepada diri kita sendiri. Ketika kita mampu saja melakukan sholat fardu, subhanallah, ucapkan alhamdulillah, itu sudah luar biasa. Karena banyak orang yang punya kesibukan tidak bisa melakukan sholat fardu, apalagi bisa melakukan sholat sunnah lainnya seperti tahajud, sholat duha, sholat sunat wudu. Maka setelah kita salam, ucapkan alhamdulillah bi ni'matil iman wal islam. Alhamdulillah, dengan nikmat iman dan Islam kita mampu melaksanakan sholat. Apalagi setelah kita mampu membangun masjid, membangun musola, kita dapat bersedekah. Alhamdulillah, saya dapat mengeluarkan zakat, saya dapat mengeluarkan sedekah, saya dapat berpuasa. Ini yang kita ucapkan. Lebih-lebih ketika kita membaca Al-Quran. Ketika kita membaca Al-Quran, ucapkan alhamdulillah. Kenapa kita perlu mengucapkan alhamdulillah? Sebagai tanda syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. La in syakartum la azidannakum. Kalau semakin banyak kita bersyukur kepada Allah, maka nilainya akan ditambahkan lagi, akan ditambahkan lebih lagi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. La azidannakum. Tapi kalau kita kufuri, wala in kafartum inna adabi lasyadid. Subhanallah. Kalau kita kufur, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan cobaan, bahkan siksaan yang sangat pedih nanti di akhirat. Bukan hanya di akhirat, di dunia pun juga kita merasakan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, saudara-saudara seiman yang dimulakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka mengakui diri orang yang beriman perlu kita sedikit mengetahui
Ya, perlu kita sedikit mengetahui. Apa yang perlu kita ketahui? Yaitu menuntut ilmu, menghilangkan kebodohan dalam diri kita. Menghilangkan kebodohan dalam diri kita. Karena dengan kebodohan inilah akan membawa kita kepada kesesatan dan tidak ada gairah, keinginan untuk melakukan amal kebaikan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, ad-dunya mal'unatun. Dunia ini dilaknat. Ad-dunya mal'unah wa mal'unun ma fiha. Dan melaknat apa yang ada di dalam dunia ini. Mana orang yang tidak dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala? Pertama, illa zikrullah. Orang yang tetap berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tetap berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah wa'alimun, yaitu orang alim, orang yang mengamalkan ilmunya. Orang yang mengamalkan ilmunya. Kemudian yang ketiga wa muta'allimun, orang yang selalu mau menuntut. Nah, oleh karena itu, ketika kita mengakui diri kita beriman, kemudian kita buktikan, kita lakukan, kita ucapkan, maka perlu juga ada rasa diri kita ini adalah senang untuk melakukan kebaikan. Sarathu hasanatuhu. Ini sifat daripada ciri-ciri daripada orang yang beriman. Kemudian mana ciri-ciri orang yang beriman juga? Wasa'at husai'atuhu. Kalau dia melakukan dosa dia sedih, menyesal, perbanyak istighfar. Bahwa mukminun, maka kalau sudah bisa dia lakukan dua ini, dia bangga, dia senang, dia bersyukur kepada Allah kalau dia sudah melakukan kebaikan, dia sedih kalau dia melakukan dosa, maka itulah sudah orang-orang beriman. Nah, maka saya ingin menyampaikan pesan ulama kepada kita semua. Apa pesan ulama kepada kita semua? Khamsatu asya'a idza qaranatis shaghair alhaqatha bil kabair. Ada 5 perbuatan secara sepele dari kecil akan menjadi besar. Ada 5 dosa, kalau dia ada 5 dosa kecil, tapi kalau dia tetap lakukan akan menjadi qaranatil kabair, akan menjadi dosa besar. Yang pertama, dosa kecil menjadi dosa besar. Pertama adalah as-surur bizambi. Dia bangga, dia senang melakukan dosa. Nah, dia senang melakukan dosa. Ini menjadi dosa besar dia. Sekalipun dia berawal dari dosa kecil. Pertama dia mungkin melotot. Setelah dia melotot, dia berani memegang. Ini dosa kecil termasuk melotot. Tapi kalau sudah berani memegang, maka terjatuhlah dia menjadi dosa besar. Dengan sebab apa? Bangga. Kemudian setelah dia melakukan kejahatan, dia bangga, dia ceritakan, saya sudah gini, mencuri, saya sudah membunuh. Bangga sekali dia menceritakan tentang perbuatan dosanya. Nah, ini yang pertama. Dosa kecil apabila terus-menerus dilakukan maka menjadi dosa besar. Pertama tadi dia bangga melakukan dosa, terus kemudian dia ceritakan. Yang kedua, izharuz zambi, dia nampakkan dosa tersebut. Ya, dia sudah tidak malu lagi. Nah, dia sudah tidak malu lagi dilihat sama orang, ditonton sama orang. Semua orang menontonnya sudah tidak ada malu lagi. Apapun kata orang dia tidak pedulikan. Dia sudah tidak pedulikan lagi. Nah, kalau masih punya malu, makanya itulah orang yang beriman. Al-haya minal iman. Ya, orang malu itu adalah bagian daripada bukti dia beriman kepada Allah. Tapi kalau udah dosa, dia tidak punya malu melakukannya, maka itulah orang yang tidak beriman. Nah, inilah yang kedua. Adapun yang ketiga adalah ayyastasgharad dzambu, yaitu orang yang meremehkan dosa. Dia remehkan, sama sekali dia tidak takut. Dia remehkan dosa-dosa. Udah besok tobat, udah besok sholat, udah besok haji, besok umrah, bisa kok dihapusin dosa tersebut. Kemudian besok bisa dihapus dengan sedekah. Memang bisa, tetapi kalau dia remehkan, udah begitu sudah. Ayyastasgharad dzambu, dia remehkan. Nah, kemudian yang keempat al-israr. Al-israr, terus menerus dia lakukan padahal dosa kecil. Seperti berbohong. 2 kali berbohong masih bisa diampuni oleh Allah ketika
ketika dia bersedekah atau dia beristighfar minta ampun. Lagi terus menerus, al-israr. Nah, ini akan menjadi dosa besar. Apa kata Imam Ghazali? La saghirata ma'al israr. Tidak akan menjadi dosa kecil kalau dia lakukan terus menerus. Wala kabirata ma'al istighfar. Begitu juga besarnya dosa tersebut, menumpuknya dosa tersebut tidak akan bisa terjadi. Dengan apa? Ma'al istighfar, dengan memperbanyak istighfar. Allah Maha Pengampun, Ghafurur Rahim, Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, ini yang keempat adalah al-israr, yaitu terus-menerusnya melakukan dosa kecil. Mungkin memukul teman sepele saja, tapi dia tidak berani melawan kita. Nah, terus-menerus kita pukul, maka akan menjadi dosa besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kelima adalah ayyakuna fa'ilu dzambi 'aliman yuqtadabih. Kemudian dia itu melakukan dosa agar diikuti orang lain lagi. Agar diikuti supaya punya bawahan, punya geng. Ada yang melanjutkan perjuangannya seperti begal. Dia bikin kader sekarang, daerah ini si ini, daerah si B. Dia bikin kader dengan dalam bentuk rumus yang sudah mantap. Begitu juga pencurian motor, pencurian harta orang, penculikan anak, dan lain sebagainya. Sekarang sudah merajalela. Nah, itu dia jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, semuanya ini adalah salah satu cara kita saling mengingatkan sesuai dengan firman Allah kepada kita, wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Tidak ada niat lain untuk karena ingin dikatakan pintar, ingin dikatakan alim atau bisa berdakwah. Ini semata-mata hanya perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita, tawashaw bil haqq, untuk saling mentausiahkan, untuk saling mengingatkan kepada saudara-saudara seiman kita. Kenapa? Karena kata Rasulullah, al-mu'minu akhul mu'mini la yada'u nasihata ala kulli hal. Orang mukmin satu dengan mukmin lainnya itu bersaudara. Kita ini bersaudara, lebih kuat dari saudara kandung kita. Sebab kalau saudara seiman ini tidak akan bisa saling melupakan saudara. Kebaikan seseorang akan selalu kita kenang. Nah, mana orang yang beriman? Nasihatahu ala kulli hal, saling menasehatkan di dalam kebaikan setiap saat, kata Nabi SAW. Nah, mudah-mudahan ada arti dan manfaatnya buat saya pribadi, buat kita semua, terutama buat keluarga saya. Ada arti dan manfaatnya untuk kita semua. Tausiah ini saya berikan kepada kawan-kawan saya yang sedang membutuhkan di negara sana. Itu saja, saya akhiri dengan kafaratul majlis. Mari kita awali. Subhanaka, mari kita akhiri, itu bukan mengawali, mari kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Adana Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.